Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Iqbal Danian. Sini saya akan menjelaskan tentang indikator dari suatu asam ataupun basa. Mungkin di sini teman-teman juga pernah tahu apa itu asam dan basa. Sini saya tidak akan menjelaskan apa itu asam, apa itu basa. Karena di sini saya akan berfokus kepada indikator dari suatu asam maupun basa. Tapi pada intinya, asam itu bersifat masam dan basa itu bersifat licin. Seperti yang teman-teman tahu, sabun, ya sabun itu licin. Nah, dia itu bersifat basah. Jadi intinya seperti itu. Balik lagi ke topik kita, yaitu indikator asam dan basa. Indikator asam basa itu sendiri adalah suatu zat. Dia adalah satu zat yang akan berubah warna jika dia dilarutkan ke dalam larutan asam maupun basa. Fungsinya sendiri itu, fungsi sendiri dari indikator asam basa, yaitu untuk mengetahui, cara kita mengetahui apakah suatu zat ini asam ataupun basa. Intinya seperti itu. Dan indikator asam basa ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, indikator dari alam. Indikator dari alam langsung. Yang kedua, indikator kertas lakmus. Lakmus merah, lakmus biru. Indikator ketiga itu indikator universal. Nah, universal ini ada dua lagi. Ada universal kertas, ada universal cairan. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu indikator alami. Indikator alami adalah suatu bahan dari alam, langsung dari alam, yang jika dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah warna, dan dimasukkan ke dalam larutan basah, dia juga akan berubah warna lain lagi. Contoh utamanya itu kol ungu aja. Mungkin teman-teman pernah tahu apa itu kol ungu. Itu kol warnanya ungu. Yang kita pakai sendiri itu adalah hasil ekstraksi dari kol ungu. Warna dasarnya itu ungu, ya, warna dasarnya ungu. Dimasukin ke basah, dia akan berubah basah. Asam, masukin ke asam, dia akan berubah jadi pink muda, merah muda, pink muda. Aduh. Oke, dia akan berubah jadi merah muda. Nah, dimasukin ke basah, itu dia akan berubah menjadi hijau. Jauh ya, dari ungu ke merah muda ke hijau. Nah, seperti itu. Contoh lainnya itu ada banyak. Ini saya akan taruh di sini. Ya, teman-teman bisa SS mungkin kalau misalnya buat tahu. Oke, kita lanjut ke kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua, merah sama biru, kan? Nah, kertas lakmus merah itu jika dimasukin ke larutan asam, dia tetap merah, ya. Cuma kalau dimasukin ke larutan basah, dia berubah jadi biru. Nah, itu beda nih sama larutan basah. Kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru kalau dimasukin ke asam, dia berubah warna menjadi merah.
kalau masukin ke basah dia tetap biru gitu. Oke, kita lanjut ke indikator universal. Indikator universal itu ada dua kan tadi, yang kertas sama larutan. Jadi yang pertama kertas universal. Nah, kertas universal ini itu ada banyak warnanya gitu ya. Jadi dia bagi jadi 5 warna ya kan? Dan dia akan berubah per pH-nya gitu kan. Jadi ada indikator lain untuk kita mengetahui larutan ini asam ataupun basah gitu ya. Mungkin contohnya akan saya taruh di sini ya. Nah, ini indikatornya dia berubah sesuai dari kadar pH-nya gitu ya, dari pH 0 sampai 14 itu kertas universal. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu indikator universal cairan gitu ya, larutan. Contohnya sendiri ada banyak, ada bromtimol, ada phenolphthalein, ada metil merah, dan mungkin teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Ada di Google banyak contohnya, tapi sini yang saya ambil cuma dua, yaitu phenolphthalein dan metil merah. Di larutan phenolphthalein itu saat dia dilarutkan dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi bening, agak berwarna tapi dikit ya. Tapi kalau dibasah dia berubah lagi jadi pink ya, jadi warna pink, merah muda. Nah, contoh yang kedua itu metil merah. Metil merah ini saat dimasukkan ke dalam larutan asam, dia warnanya akan merah. Tapi kalau dimasukkan ke dalam larutan basah, dia jadi kuning. Ya. Intinya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu ada apa aja itu larutan universal, saya akan kasih contoh-contohnya. Iya, pokoknya itu ada banyak contohnya, tapi yang saya ambil sini cuma ada dua ya kan? Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kurang lebihnya mohon maaf tapi ya, karena di sini saya cuma menjalankan tugas, bukan tentang sharing ilmu ataupun gimana, karena di sini saya juga masih sebagai pelajar teman-teman ya. Ini seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Ketemu lagi di video selanjutnya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.